Catherine, Eka Amel, Eka Kurniati, ada yang hadir? Hadir semua ya? Hadir semua ini Bu. Hadir semua ya? Iya. Oke, itu senang kalau hadir semua. Oke, materi kita hari ini berbeda dengan materi minggu lalu. Materi minggu lalu kan teks prosa. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai debat. Lebih tepatnya esensi debat. Jadi di antara kalian ada yang tahu nggak apa sih itu debat? Ibu. Debat itu Michael debat. Jadi debat itu adalah sebuah kegiatan untuk lalu argumen itu. Oke, baik. Catherine punya pendapat lain? Ada lagi yang punya pendapat lain? Ibu, ya. Jadi debat itu adalah kegiatan bertukar pendapat yang tujuannya untuk mempertahankan argumen masing-masing. Bagus, pendapat kalian benar ya. Jadi ada yang tahu nggak perbedaan antara debat dan diskusi? Nggak tahu Ibu. Catherine boleh dibacakan? Perbedaan debat dan diskusi. Debat itu memadukan dua pendapat untuk mencapai satu kemenangan, sedangkan diskusi itu untuk membandingkan beberapa pendapat untuk diambil jalan tengahnya. Oke, sudah jelas ya. Jadi debat itu untuk mengajukan dua pendapat atau dua pendapat untuk mencapai kemenangan. Biasanya pendapatnya ini mencakup pro dan kontra. Jadi ada tim pro dan ada tim kontra. Kemudian mendebatkan isu yang sedang diangkat. Nah, untuk diskusi sendiri adalah membandingkan beberapa pendapat untuk diambil jalan tengahnya. Jadi tidak ada istilah tim pro atau tim kontra dalam teks diskusi. Oke, selanjutnya jenis-jenis debat. Ada yang tahu gambar yang sebelah kanan? DPR, Ibu. Ya, benar. Kemudian yang tengah? Ruang poli ya gitu Ibu. Kayak di akademi satu. Kemudian itu gambar yang ketiga? Gambar apa? Politik, Ibu. Oke, jadi untuk di gambar yang paling kanan itu ada debat parlementer. Nah, biasanya debat parlementer ini terjadi di pemerintahan seperti debat Pilpres. ya betul, pilpres, kemudian debat bupati dan sebagainya. Nah, untuk debat akademis ini seringkali ditemui paling sering itu di sekolah hukum biasanya, namun tidak menutupi juga untuk sekolah-sekolah lain ataupun jenis yang lain bisa melakukan debat akademis ini. Kemudian yang ketiga gambar ini adalah debat sosial. Nah, jadi kalau debat sosial ini dia lebih seperti debat yang terbuka kepada masyarakat secara luas dan biasanya isu yang diangkat itu tidak segera debat parlementer. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini ada gambar apa? Untuk yang gambar sebelah kanan? Debat persuasi. Untuk yang sebelah kiri? Debat konflik. Oke, benar. Jadi debat persuasif ini ditujukan untuk mempengaruhi peserta debat untuk menyetujui untuk mempengaruhi pembaca atau pendengar debat terkait isu yang diangkat. Jadi ada jadi debat persuasif ini ditujukan untuk mempengaruhi pembaca untuk mengikuti isu yang sedang diangkat dalam debat tersebut. Nah, sedangkan debat online ini tidak jauh berbeda dengan debat-debat yang lain yang hanya saja media yang digunakan ini berupa online. Untuk jenis-jenis debat, ada yang masih bingung terkait jenis-jenis debat yang sudah Ibu sampaikan? Debat sosial dan debat parlementer itu Ibu kurang jelas perbedaannya. Oke, kalau debat parlementer ini biasanya terjadi di lingkup pemerintahan saja. Nah, namun jika debat sosial ini masyarakat bisa terjun langsung dan bisa menjadi bagian dari debat tersebut. Seperti itu. Ada lagi yang ingin bertanya? Jika tidak ada, Ibu yang akan bertanya. Ada lagi? Cukup Ibu.
Saya Ibu. Boleh. Jadi debat akademis ini biasanya debat yang dilakukan di lingkup akademis atau lingkup pendidikan, sekolah, begitunya. Debat ini biasanya dilaksanakan di akademis tersebut, misalnya ada lomba debat atau lomba lainnya. Nah, begitu. Oke, baik. Nah, Ibu akan bertanya lagi nih. Selain mereka ya, yang lainnya boleh mau menjawab. Silakan. Siapa saja yang terlibat dalam debat parlementer? DPR, Oke, lalu Presiden, oke, ada lagi? Tapi Ibu, Oke, ada lagi? wali kota, Ada lagi? gubernur. Oke. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan bertanya lagi, mengapa perlu diadakannya debat parlementer? Michael. kan tujuan debat itu adalah untuk memenangkan suatu argumen. Jadi kenapa diadakan debat parlementer? Karena untuk memenangkan suatu pendapat dari satu pihak. Oke, betul ya. Tepuk tangan buat kalian semua yang sudah bisa menjawab. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke tujuan debat. Jadi debat ini memiliki beberapa tujuan, di antaranya ada 3 tujuan. Yang pertama, meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Jadi baik pembaca maupun peserta debat itu bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kemudian wawasannya lebih luas karena setelah mengikuti debat ini. Kemudian setelah mengikuti debat ini bisa mengasah keterampilan berbicara, jadi bisa melatih kemampuan public speaking, kemudian melatih kemampuan berbicara di depan halayak ramai dan sebagainya. Kemudian debat juga bisa menambah wawasan, baik itu menambah wawasan peserta debat, kemudian baik itu menambah wawasan pembaca atau pendengar debat. Selanjutnya ada struktur debat. Nah, struktur debat ini yang pertama ada pembukaan. Nah, pembukaan ini berisi penyampaian argumen awal. Biasanya dalam pembukaan ini moderator itu menyampaikan sebuah tema besar yang diangkat dalam debat tersebut. Contohnya, apakah teknologi membawa lebih banyak manfaat atau justru malah mengalami kerugian? Nah, jadi moderator ini membagi kedua tim, yaitu tim kontra akan penggunaan teknologi dan tim pro akan penggunaan teknologi. Selanjutnya ada argumen. Nah, argumen ini berisi penyampaian argumen yang mendukung dari kedua belah pihak debat, baik kontra maupun yang pro. Selanjutnya ada rebutal. Nah, rebutal ini adalah menanggapi argumen lawan dan memberikan kontra. Jadi ketika tim pro ini memberikan sebuah argumennya, maka tim kontra pun bisa menanggapi lawan dari tim pro. Itu. Selanjutnya simpulan. Nah, simpulan ini bisa disampaikan oleh tim pro atau tim kontra ataupun bisa disampaikan oleh moderator. Berisi tentang poin-poin penting yang diangkat dalam isu yang diperdebatkan. Selanjutnya sampai sini apakah ada yang bertanya? Boleh, Catherine? Itu debat kalau tadi perbedaan debat dan diskusi itu kan tadi yang disampaikan tadi. Nah, kalau misalnya mereka nggak menjalankan namanya, apa benar begitu? Tidak ya. Jadi untuk yang tidak menjalankan yang diskusi atau Yang debat itu. jika tidak ada jalan tengah untuk debat ini, maka peran moderator di sini sangat dibutuhkan karena bisa menengahi kedua belah pihak seperti itu. Jadi tidak perlu berantem, bisa damai, bisa dijelaskan secara damai. Ada lagi yang ingin bertanya? Cukup Ibu. Cukup? Baik, selesai sudah.
depan kalian boleh mempelajari materi tentang teks puisi. Ibu minta kalian untuk membaca-baca sumber-sumber terkait teks puisi. Jika minggu depan ibu tanyakan, kalian sudah mengerti. Paham? Baik, minggu ini tidak ada tugas ya anak-anak. Jadi, baiklah, sebelum menutup pelajaran hari ini, ibu mau Michael untuk membaca doa penutupan. Ibu pertama kita berdoa sebelum pada hari ini berdoa. Sudah selesai. Oke, sekian sudah pembelajaran hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat minggu depan. Oke, ibu